Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sihah wal afiyah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mampu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Terutama satu kewajiban kita, yaitu perintah untuk selalu mencari ilmu sebagai bekal hidup kita di dunia menuju hidup kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Najib. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita dan membawa kita mendapatkan manfaat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bahas pada pertemuan kali ini adab kepada orang tua dan kepada guru. Nah, tentunya tidak asing kata adab atau tata krama, akhlak kita kepada orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Untuk itu, perlu kita ketahui bahwa yang dinamakan adab secara bahasa adalah kesopanan, sopan santun. Secara istilah adalah perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua, agar pergaulan sesama manusia tetap terjaga dan harmonis. Itu pengertian adab secara bahasa dan secara istilah. Nah, sekarang beradab kepada orang tua dan guru adalah berperilaku sopan dan santun kepada orang tua atau guru sesuai dengan tata cara yang berlaku di lingkungan dan dalam pandangan masyarakat tidak melanggar norma-norma yang ada. Itulah pengertian adab dan juga pengertian beradab kepada orang tua dan kepada guru. Nah sekalian, bagaimana cara membiasakan diri beradab kepada orang tua? Yang pertama, menyadari bahwa adanya anak karena terlebih dahulu adanya orang tua. Bahwa adanya kita sekarang ini karena adanya orang tua kita. Yang kedua, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada orang yang mengasihi kita tanpa pamrih kecuali kedua orang tua kita. Orang tua kita mengasihi kita, mengasuh kita tanpa ada embel-embel pamrih, tanpa ada upah dan sebagainya. Itu orang tua kita. Yang ketiga, berusaha menjaga komunikasi, keakraban dengan ibu dan ayah setiap hari. Nah, ini kalau dalam satu rumah atau bertemu. Tetapi kalau memang jauh kita sudah tidak bertemu dengan orang tua, maka kita bisa menggunakan HP, kita telepon, kita WA-an, komunikasi keakraban kita harus selalu kita jaga. Yang keempat, membiasakan berpikir bahwa kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua. Ketika anak bahagia, maka orang tua pun akan bahagia. Yang kelima, selalu mendoakan orang tua baik masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Nah, anakku sekalian, ketika kita berdoa, tidak menunggu waktunya ketika sudah meninggal dunia baru kita ribut baca Yasin. Yasin tidak bisa disetel no HP dan sebagainya. Nah, tetapi dalam masa usia
hidup di dunia ini, tentunya juga kita selalu mendoakan. Dan anak-anak dan kita sekalian, kalian semua sudah hafal bagaimana doanya mendoakan orang tua. Untuk selanjutnya, anak sekalian, tata cara membiasakan diri beradab kepada guru. Nah, tadi orang tua, sekarang kepada guru. Yang pertama, menyadari bahwa kita dapat pinter, kita dapat mengerti, dapat berakhlak baik karena diajar dan dibimbing oleh seorang guru yang menunjukkan kita kebaikan, yang menunjukkan kita kepada yang baik, berakhlak, kita jadi pinter mengetahui suatu ilmu, maka semua itu adalah karena adanya guru. Yang kedua, menyadari bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Yang ketiga, membiasakan menyapa terlebih dahulu apabila bertemu di jalan atau di tempat tertentu. Nah, ini kebiasaan yang hangus saat ini, yang hilang saat ini adalah ketika ada siswa bertemu dengan gurunya itu menyapa terlebih dahulu. Yang terjadi sekarang adalah ketika ada siswa mengetahui ada gurunya yang mau lewat atau mau bertemu, siswa tersebut adalah memalingkan wajah dan kadang-kadang mencari jalan lain. Ini jangan sampai terjadi. Yang keempat, membiasakan mengindahkan nasihat dan tugas-tugas dari guru. Nah, nakes sekalian, pada saat ini banyak di antara kalian siswa, terutama siswa Mambal Ulum, yang tidak mengindahkan nasihat-nasihat guru dan tidak memperdulikan tugas-tugas dari guru. Namun apa yang terjadi ketika nilai diberikan oleh seorang guru, orang tuanya protes. Anaknya tidak bisa jawab di hadapan orang tua, berbohong bahwa dia sudah mengerjakan tugas, tapi kenyataannya adalah tidak pernah mengindahkan nasihat guru dan tidak pernah menyetorkan tugas dan mengerjakan tugas yang diberikan. Inilah yang sekarang kita harus sadar bahwa nasihat guru, tugas guru adalah perlu kita dan wajib kita indahkan, wajib kita laksanakan. Yang terakhir adalah selalu mendoakan guru, karena orang tua kita di sekolah adalah seorang guru. Anakku sekalian, kita lanjutkan, apa manfaat adab yang baik kepada orang tua? Yang pertama, manfaatnya adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tentu ketika kita punya iman, orang Islam yang memiliki iman yang kuat, bahwa kita berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah beradab kepada orang tua. Akan berdampak positif bagi diri kita dan juga orang lain. Ketika kita punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dampak positifnya adalah bagi diri kita dan juga kepada orang lain. Yang ketiga, manfaatnya semakin dekat hubungan anak dengan orang tua. Yang keempat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Ketika orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho. Yang kelima, doa-doanya akan lebih diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menghasilkan kebahagiaan dalam hidupnya, baik untuk kebahagiaan hidup sekarang ini dan nantinya kebahagiaan di akhirat. Itulah manfaat adab yang baik kepada orang tua. Nah, sekarang manfaat adab yang baik kepada guru. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sama. Karena perintah Allah, guru harus dihormati. Yang kedua, ilmu yang didapatkan akan lebih bermanfaat ketika siswa yang tidak memiliki adab kepada seorang guru, maka dikhawatirkan bahwa ilmu yang didapatkannya tidak manfaat. Yang ketiga, lebih tenang dalam mengamalkan ilmu karena hubungan baik dengan gurunya, selalu beradab baik, maka ketika mengamalkan ilmunya hatinya tenang. Memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat ikatan persaudaraan. Yang kelima, melatih diri menjadi pribadi yang toleransi. Dan yang terakhir, menyadarkan diri dari
jasa-jasa orang lain. Karena guru salah satunya adalah pahlawan yang memberikan jasa yang sangat-sangat banyak kepada kalian semua. Nah, apa saja adab kepada orang tua? Di antara adab-adab orang tua adalah mencintai dan menyayangi orang tua. Kita tidak boleh benci kepada orang tua. Kita tidak boleh ya, merasa tidak sayang, merasa tidak cinta kepada orang tua. Yang kedua, menaati perintah keduanya. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi kedua orang tua saat kita sudah mampu, saat kita sudah dewasa dan punya pekerjaan. Yang selanjutnya adalah menjaga perasaan keduanya, karena orang tua itu lebih perasaan. Ketika datang di rumahnya anak, apapun yang diucapkan oleh anak, orang tua akan berperasaan. Tidak memanggil orang tua dengan namanya alias, kita tidak berbahasa kepada orang tua. Memanggil namanya saja tanpa memanggil dengan seorang ayah atau ibu. Merendahkan diri hati dan tidak mendahuluinya ketika berjalan. Ketika kita berjalan, kita tawaduk di dalam. Berada di belakangnya atau minimal di sampingnya ketika menjaga orang tuanya. Tidak mengutamakan istri dan anak daripada orang tua. Apabila seorang laki-laki sudah berkeluarga, tetap orang tua adalah orang tua dan tidak boleh kalah dengan istri dan anaknya. Itulah adab kepada orang tua. Untuk selanjutnya, di samping itu masih ada adab orang tua. Karena sangat-sangat banyak. Mendoakan keduanya baik masih hidup ataupun setelah wafatnya orang tua. Masih hidup selalu kita doakan. Setelah meninggal atau wafatnya tentunya kita lebih banyak mendoakannya. Berbuat baik kepada teman orang tua termasuk setelah meninggalnya orang tua, wafatnya orang tua. Siapa teman orang tua kita hubungi, kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Tidak mencaci maki kedua orang tua. Tidak mengeraskan suara di atas suara orang tua. Kita tidak boleh melebihi kerasnya suara orang tua kepada kita. Menjawab panggilan orang tua dengan sopan. Nah, ini kadang-kadang anak-anak kita, kalian semua kadang tidak sadar dipanggil orang tua ya marah-marah. Ya, padahal berkata saja kepada orang tua itu adalah sudah berdosa. Selanjutnya, bersedia melayani dengan lemah lembut dan penuh kesabaran ketika dimintai tolong oleh orang tua. Ya, kita harus memiliki melayani dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Bila kita nanti sudah tua, orang tua kita sudah tua dan menginjak hari wafatnya, tentunya menjadi rawatan kita. Dan kita harus penuh dengan kesabaran melayani mereka. Dan tidak akan terjadi ketika orang tua kita dalam kondisi yang sudah tua pikun dan sebagainya, kita titipkan di panti. Tetap kita harus hormat kepada orang tua, beradab kepada kita rawat dengan penuh lemah lembut. Tidak mengungkit kebaikan yang telah diberikan kepada orang tua. Bila kita mampu memberikan sesuatu kepada orang tua, kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya. Tidak memandang orang tua dengan wajah cemberut. Ketika kita bertemu dengan orang tua, kita tunjukkan wajah kita selalu bahagia. Kemudian adab kepada seorang guru. Bagaimana kita beradab kepada guru? Menghormati dan menghargai guru. Ya, tentunya ketika ada guru mengucapkan assalamualaikum dengan cara yang baik, dengan ucapan yang baik. Tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahan seorang guru. Kadang ada siswa itu tidak melihat kebaikan seorang guru, tetapi hanya mencari kejelekan dan kekurangan seorang guru. Tidak membicarakan keburukan guru. Nah, ini bila seorang guru ada kekurangan atau kejelekan, maka tidak perlu membicarakannya. Selalu mendoakan guru
dengan berdoa mudah-mudahan guru kita diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, diberi kesabaran, diberi keikhlasan untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Mengambil suatu yang baik dari guru. Ketika guru ada kekurangan, kita tinggalkan apa kekurangan guru, tapi kita ambil yang baik dari seorang guru itu. Mengamalkan ilmu yang telah diberikan guru kepada kita. Ya, kalian semua ketika mendapatkan ilmu, silahkan diamalkan yang itu sesuai. Menjaga adab berbicara dengan guru. Ketika kita bertemu dengan guru dan berbicara, tentunya harus yang sopan, dengan suara yang serendah, dengan suara yang baik. Taat perintah guru. Selama perintah itu baik, maka wajib mentaati perintah guru. Meminta izin kepada guru ketika mau keluar, ketika mau meninggalkan kelas, ketika mau tidak mengikuti pelajaran, maka izinlah kepada guru yang bersangkutan. Memberikan perhatian kepada guru dalam arti ketika guru menyampaikan pelajaran, tentunya kita harus memperhatikan. Bahkan banyak di antara kita sebagai siswa, di antara kalian yang memperhatikan guru, bisa memberikan suatu hadiah dan sebagainya kepada seorang guru, karena itu adalah sebagai rasa terima kasih. Kemudian menjaga hubungan baik dengan guru. Hubungan antara siswa guru selalu baik sehingga terdapatlah kemanfaatan di antara guru dan murid. Itulah materi yang disampaikan Pak Najib pada pertemuan kali ini tentang adab kepada orang tua dan guru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sukses selalu bagi kita semuanya. Nah, dari materi yang disampaikan Pak Najib ini, kali ini juga Pak Najib menyampaikan dan melaksanakan penilaian harian. Ada sekitar 9 nomor. 9 pertanyaan yang nanti jumlah poinnya adalah 100. Ya, ada keterangan di situ apabila tidak mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan hari ini sampai jam 12 malam, maka nilainya 0. Nah, itulah aturan dari penilaian harian, yaitu bab adab kepada orang tua dan guru. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Najib pada pagi hari ini ada manfaatnya di dunia hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat. MU. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.